Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hisab waktu sholat. Meskipun ini masih pengantar, jadi nanti kita tidak langsung mengerjakan satu soal yang terkait dengan waktu sholat, tetapi kita latihan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana cara mengambil data, ya. Jadi yang pertama kali teman-teman harus perhatikan bahwa mengapa kita menghitung awal waktu sholat itu harus menggunakan benda langit, ya. Jawabannya itu karena bahwa waktu sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh beliau, itu terkait dengan fenomena matahari harian. Jadi di sini ya teman-teman sekalian mempelajari rumus-rumus bagaimana menentukan kapan kita waktu sholat, melaksanakan subuh, kapan zuhur, kapan asar, maghrib dan isya. Nah di sini teman-teman ya sudah ada lingkaran, di mana sebenarnya lingkaran yang di paling atas itu ada E, kemudian ada Q. Ini adalah yang kita sebut dengan lingkaran ekuator, ya, ekuator. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di sini, utamanya yang warna merah, di sini ada titik yang kita sebut dengan matahari. Jadi matahari itu terbit dari timur, kemudian naik langsung ke atas, ya. Ini posisi zawal, kemudian berangsur-angsur dia juga ke bawah lagi ke arah barat, kemudian tenggelam. Nah, di sini adalah gerakan harian matahari, di mana sebenarnya ketika kita menentukan waktu sholat, kita itu sebenarnya menentukan kapan matahari pada titik yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, misalnya untuk waktu zuhur itu adalah ketika matahari zawal di sini, kemudian asar ketika bayangan dari satu benda 2 kali lipat dari tinggi benda itu, kemudian matahari terbenam, kemudian waktu isya pun di sini waktu subuh. Nah, sekarang kita hanya akan mengenal satu komponen, ya, yang akan nanti kita gunakan di dalam rumus ketinggian pada awal waktu sholat. Jadi katakanlah ini ada H itu adalah tinggi asar, tinggi maghrib, artinya ketinggian matahari atau posisinya matahari itu di mana. Nah, di sini kita harus memahami ada 2 data penting yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung dari rumus awal waktu sholat, yaitu di antaranya hanya ada 2, yaitu data epimeris, ya, namanya deklinasi matahari, simbolnya ini, ya, simbolnya ini. Kemudian yang kedua equation of time, simbolnya E. Nah, pada setiap rumus penentuan awal waktu sholat kita harus menggunakan 2 data ini dan harus disesuaikan dengan jamnya masing-masing. Jadi kalau katakanlah misalnya kita menghitung awal waktu sholat di Bandung, nah Bandung itu masuk pada mana sih? Waktu Indonesia bagian mana? WIB, WITA atau WIT? Nah, kalau WIB berarti ini adalah jam 12 WIB, kemudian itu diterjemahkan menjadi jam 5 Greenwich Mean Time. Jadi selisih antara kita dengan Greenwich itu sekitar 105 derajat. Nah, 105 derajat itu dibagi 15 derajat, ya. Ada selisih 5 jam. Nah, maka nanti pada data epimeris teman-teman mengambil pukul 5, ya, karena kan kita penentuan waktu sholatnya jam 12, berarti selisihnya berapa jam? 7 jam. Jadi artinya kita lebih timur daripada Greenwich, kemudian jam 12, maka 7 jam sebelumnya itu jam 5 GMT. Nah, berarti data yang kita ambil nanti di data epimeris adalah jam 5 GMT untuk pengambilan data deklinasi matahari dan juga equation of time. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengambil data equation of time, ya, teman-teman. Jadi di sini ada epimeris hisab ru'yat. Teman-teman bisa nanti mendownload dari Google Classroom yang sudah saya sediakan. Cara untuk mencarinya adalah katakanlah hari ini adalah Selasa 4 Juni, maka kita klik sampai dia itu menunjukkan angka 4 Juni, ya. Jadi ini sebenarnya sediaan datanya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi kalau misalnya katakanlah halaman 120 itu kita sudah mulai bulan Juni belum? Oh ya, belum.
kita tambah lagi ya halamannya ya, Maret, April, Mei, kemudian baru Juni nih tanggal 4. Nah, perhatikan di sini tanggal 4, kemudian kita bisa perbesar halamannya. Jadi satu halaman 4 Juni ya. Nah, yang kita ambil adalah jam 12 WIB, waktu Indonesia bagian barat. Maka di epimeris yang kita ambil adalah 7 jam sebelumnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya data yang tersedia di sini adalah data yang berada di London, di Inggris. Nah, di Inggris itu dengan kita itu kan selisih 7 jam. 7 jam dari mana? Selisih bujur 105 dibagi 15 itu 7 gitu ya. Nah, berarti diambil data pukul 5 ya di sini. Kemudian perhatikan jamnya, jam 5, kemudian kita ambil di dua data saja. Yang ini yang apparent declination. Yang ini ya, apparent declination. Kemudian equation of time. Jadi equation of time. Jadi ada dua. Nah, maka silakan ambil data ya. Epimeris berarti ini pembacaannya adalah 22 derajat 29 menit 19 detik. Itu untuk deklinasi mataharinya ya. Lihat ini kan judulnya matahari, berarti tabelnya yang ini. Kemudian equation of time-nya pada pukul 5 itu bertepatan 1 menit 37 detik gitu. Jadi dua data ini yang nanti akan kita pergunakan untuk menghitung awal waktu sholat. Nah, balik lagi ke sini. Jadi teman-teman sekalian, konteksnya ketika kita akan melakukan hisab waktu sholat, kita siapkan dulu lintang tempat kita di mana. Yogyakarta nanti disebutkan, bujur Yogyakarta juga disebutkan, kemudian koreksi waktu daerahnya WIB disebutkan. Nah, kemudian nanti dicari teman-teman deklinasi dan equation of time pada jam 12 WIB atau setara dengan jam 5 GMT pada tanggal yang dimaksud. Misalnya kita ingin menghitung waktu sholat 4 Juni, maka ya tadi perhatikan deklinasi dan equation of time-nya pada 4 Juni di epimeris ya. Kemudian ada unsur lain seperti tinggi tempat, kemudian kerendahan ufuk, kemudian tinggi matahari saat terbit dan terbenam. Nah, ini sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan perhitungan untuk menentukan awal-awal waktu sholat kita, sehingga silakan untuk sebagai latihan dan juga pengganti pertemuan pada besok ya, Selasa, pertemuan ke-8, teman-teman saya berikan tugas untuk mencari berapa deklinasi dan equation of time pada tanggal tertentu. Silakan untuk bisa mengupload jawabannya dalam bentuk komentar atau dalam bentuk misalnya gambar screenshot diambil dari tanggal epimeris ini ya, kemudian diupload bentuknya JPEG atau PDF. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk bisa memahami beberapa hal yang terkait dengan persiapan menentukan awal waktu sholat. Kemudian nanti minggu depan kita pelajari lagi, kita lanjutkan lagi untuk bagian selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.